Hai everyone, halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Belum ada join, kita tunggu teman-teman join ya. Hai Mr. Ocean. Halo semuanya. Halo, gimana weekend kalian? Di hari ini, di Sabtu-Sabtu yang hujan gak sih di tempat kalian? Di tempat aku hujan. Halo. Oke. Ini sambil tunggu teman-teman yang lain. Oke, siap. Aku langsung invite aja ya Kak Fadil. Halo teman-teman semuanya, welcome back to our IG live session. Hai Kak Fadil. Halo. Kedengeran nggak suara aku? Oke, kedengeran. Soalnya ada Ini suara aku hujan juga juga nih. kedengeran ya? Kedengeran. Oke. Oke. Oke, hai guys. Mungkin kita mulai aja ya, karena ini udah lumayan banyak yang nonton. Halo semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya di weekend kali ini? Karena di hari Sabtu ini kan pasti teman-teman juga ada yang santai-santai, terus ada yang uh, lihat beberapa konten di YouTube maupun IG Live kita. Welcome ya teman-teman. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Kak Fadil, gimana kabarnya? Kak, lagi sibuk apa nih? Kabar aku alhamdulillah baik. Lagi cukup lelah juga karena banyak project juga gitu. Ya paling sibuk sih masih dalam konteks bekerja aja sih kalau sekarang sih. Gitu. Kalau Semangat Rizky terus, gimana nih? semangat. Sama aku ya nggak beda jauh ya kita ya, paling Senin sampai Jumat libur, nggak libur, kerja. Kita libur, Kayaknya Sabtu libur Minggu baru ya. libur, refreshing ya. Iya. Biasanya ngapain nih Kak Fadil kalau weekend gini? Olahraga atau ngobrol bareng temen keluar? Oh, kalau aku sih tiap weekend tuh mengkhususkan waktu untuk me time aja sih gitu ya. Ya biasanya kalau aku sih karena aku suka nonton gitu ya. Biasanya aku nonton ya nggak usah ke bioskop karena ya kadang mager ya udah di Netflix aja atau enggak aku main game gitu di rumah. Ya gitu-gitu aja sih sebenarnya kegiatan aku sih. Ya sesuai hobi aja Bener. gitu ya. Gitu. Sama sih, me time tuh penting banget ya Kak Fadil ya di ini Iya ya, apalagi dong. kalau padet banget Senin sampai Jumat. Oke. So, teman-teman semuanya, welcome di our IG Live session. Jadi, ini IG Live kita yang kedua. Yang pertama, kita sempat bahas language skill. Jadi, Kak Fadil sebelumnya kita pernah bahas nih language skill dengan Angel dan juga Kak Winda sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas um, knowledge dan juga info-info tips and trick tentang copywriting skill ya. Mungkin teman-teman pasti ada yang udah nggak asing lagi tentang copywriting dan juga mungkin ada yang masih baru nih, terutama untuk fresh grad sebenarnya apa sih copywriting gitu. Karena banyak banget kan sekarang startup, kemudian company-company lainnya itu pasti lagi butuh banget sama yang namanya copywriter ya. Dan sebenarnya skill copywriter ini kayak bisa dipelajari oleh semua orang gitu. Jadi nggak hanya expert tertentu yang bisa, tapi semua orang sebenarnya bisa asal belajar ya Kak Fadil ya. Betul sekali. Oke, so topik kita hari ini adalah second topik, yaitu digital skill set in society 5.0 era, dan juga kita bahas tentang copywriting skill. Nanti kita akan bahas tentang definisi copywriting ini apa sih sebenarnya, mereka uh, scope kerjanya ngapain aja, terus nanti mungkin Kak Fadil bisa sharing tips and trick ya. Terus kita juga bakal bahas terkait dengan jenis-jenis dari copywriting, karena kayaknya kemarin aku sempat ngobrol sama Kak Fadil ada jenis-jenisnya juga ya Kak ya, ternyata Iya, copywriting betul banyak banget. gitu. Nah sebelum kita mulai, aku mau sama aku juga
memperkenalkan Kak Fadil nih ke teman-teman. Aku mau introduce myself. Halo teman-teman, nama aku Rizky. Aku Executive Recruitment Consultant di BioScience. And then welcome to our speaker here, Kak Fadil. Nah, Kak Fadil ini merupakan copywriter di Bimbing dan juga di 1%. Ya kayak itu sekarang sibuk di sana ya, 2 project itu ya. Betul. Oke. Project-project yang lagi dikerjain apa nih Kak? Di Bimbing sekarang dan di 1%. Kalau misalnya di bimbing sih banyak banget ya, jadi emang kita lagi banyak banget launch produk baru gitu ya. Kan memang di bimbing itu terkenal sama bootcampnya ya. Bootcampnya Iya. ada bootcamp digital marketing, UI UX, full stack web development, sama data science gitu. Namun selain itu kita punya produk-produk baru juga. Mungkin teman-teman juga kalau mau lihat ya produk-produk baru dari bimbing yang mungkin sangat berguna banget buat persiapan karir teman-teman itu ada di Ads Karir gitu. Nah, di sana teman-teman bisa nih, misalnya mau cari, gue potensinya apa ya buat kerja nanti gitu ya. Itu kita ada psychological test. Terus udah gitu ada juga persiapan LinkedIn dan CV review gitu ya. Mungkin teman-teman juga kan masih bingung, CV gue udah bener nggak ya, udah ATS friendly nggak ya, kayak gitu-gitu ya. Atau LinkedIn gue udah menjual belum ya. Nah, teman-teman bisa juga cek semuanya di Ads Karir gitu ya. Itu mungkin yang kesibukan aku gitu ya, akhir-akhir ini gitu ya, kalau untuk dibimbing gitu banyak launch produk baru kayak gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya di Bimbing ini merupakan learning platform yang nantinya juga sangat useful untuk baik itu pelajar, fresh graduate, professional, even entrepreneur untuk bisa belajar skill-skill untuk mempersiapkan ini ya persiapan dunia kerja ya, karena pasti banyak skill yang dibutuhkan, nggak hanya soft skill aja tapi juga hard skill seperti copywriting skill ini gitu. Iya. Nah, mungkin ngomong-ngomong tentang copywriting ya kak ya, Hmm. Kak Fadil kan sekarang jadi copywriter juga di Bimbing dan juga 1%. Sebenarnya apa sih Kak copywriting itu sendiri? Mungkin bisa jelasin tuh jenis-jenis yang kemarin Kak Fadil sempat share. Oke, kalau misalnya copywriting itu banyak banget ya sebenarnya definisinya di internet gitu ya. Ada yang bilang kalau copywriting itu adalah seni menjual dengan tulisan gitu ya. Banyak juga gitu. Cuman aku punya definisi sendiri gitu ya. Kalau misalnya tentang copywriting gitu. Jadi copywriting itu ada seni mengcopy pemikiran supaya orang-orang yang membaca tulisan kita bisa bergerak, bisa tergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Itu sih yang menurut aku gitu ya sebagai copywriter itu gitu. Jadi kan copywriter tuh banyak yang pikir kalau copywriter dan content writer tuh sama ya. Sebenarnya kalau bisa dibilang sama, iya, tapi nggak juga. Bahasa Inggrisnya yesen. Jadi apa sih bedanya gitu ya? Jadi kalau misalnya teman-teman bingung nih, gue mending content writer atau copywriter ya buat menjadi profesi kedepannya gitu ya. Gini, jadi teman-teman harus pahami dulu, yang pertama mungkin teman-teman pahami skill teman-teman itu ada di mana gitu. Kalau misalnya teman-teman punya skill content writing dan juga suka ngeblog, ya, itu nanti akhirnya teman-teman akan menjadi blogger. Terus misalnya teman-teman punya skill content writing, terus punya skill juga untuk selling ya. Nah, itu biasanya jadi copywriter gitu. Atau teman-teman punya ini ya, yang unik tuh ada namanya content writer plus skill funneling skill. Nah, itu nantinya jadi email marketer kayak gitu. Jadi banyak banget profesi-profesi writer yang sebenarnya ya mirip-mirip sama content writer gitu. Cuman untuk copywriter sendiri itu emang banyaknya kita menjual dan memerintahkan orang-orang supaya bisa tergerak gitu. Tergeraknya apa aja? Tergeraknya bisa tergerak untuk membeli, bisa tergerak untuk share, kayak engagement gitu, tergerak untuk tahu brand kita kayak gitu. Mungkin kayak gitu ya kalau misalnya kita ngomongin uh, apa itu copywriter gitu dan perbedaannya dengan content writer kayak gitu. Oke, berarti copywriting skill ini juga ada ini ya strategi sales and marketingnya juga ya kak ya. Iya, betul sekali. Jadi emang kalau misalnya ini yang unik sih, yang aku pernah baca postingan seorang dari LinkedIn, katanya kalau misalnya lo mau bikin, kalau lo mau baru bikin sebuah kantor atau ya, startup gitu ya, orang-orang yang lo harus hire pertama itu adalah copywriter dan content writer gitu. Karena itu bisa jadi
senjata utama buat banyak ya, maksudnya mau jadi memunculkan brand awareness yang kuat atau misalnya yang selling yang kuat kayak gitu. Oke, oke, berarti kalau ngomongin tentang copywriting ya, berarti kita istilahnya kayak strategi sales maupun strategi marketing, tapi lewat tulisan medianya ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ini ya berpikiran sekarang kita tuh emang udah digital banget ya. Terus mungkin Benar udah banget. berkurang tuh ya yang namanya offline offline. Nah, kita tuh bikin gimana sih tulisan kita tuh jadi divisi sales gitu sebenarnya. Uniknya seperti itu gitu. Kan sekarang kan sudah tidak ada ya kayak maksudnya jarang-jarang ya flyering gitu ya. Bagi-bagi flyer. Terus udah gitu misalnya ada promo kayak sales promotion kayak gitu-gitu kan sekarang mungkin udah jarang. Nah, kita kalau di online kita pakai strateginya copywriting kayak gitu. Oke, dan itu nyambung juga ke digital marketing ya kak ya, karena kan kita sekarang udah digitalize banget nih untuk strategi marketingnya, terus lewat beberapa sosial media juga gitu. Nah kalau dari pengalaman Kak Fadil, biasanya media yang digunain untuk nantinya bisa pakai nih copywriting skillnya tuh lewat apa aja tuh kak? Kalau misalnya di pekerjaan aku gitu ya, aku ada beberapa pekerjaan yang aku urus gitu. Sebenarnya kalau misalnya banyakannya di Instagram gitu ya, karena di Instagram juga nggak hanya jualan, aku juga ada strategi untuk menaikkan awareness, ada strategi menaikkan uh, conviction gitu supaya orang-orang makin yakin buat beli gitu ya. Terus ada juga di media-media lain seperti di email marketing gitu ya, supaya kita bisa makin dekat sama customer-customer yang misalnya subscribe dengan layanan kita gitu ya, supaya mereka makin dekat itu rasanya makin dekat sama kita. Terus udah gitu ada landing page juga gitu ya, supaya nanti ketika ada orang yang masuk dari Instagram, terus udah gitu mereka masuk ke website kita, mereka tuh nggak bingung gitu. Kita flow-nya kemana gitu ya. Nah, nanti itu juga tugas copywriter supaya bisa mengarahkan mereka untuk jadinya melakukan pembelian kayak gitu. Oke, oke deh. Sebelum kelupaan, aku mau bilang nih sama teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau ada questions atau beberapa pertanyaan yang bingung ya, teman-teman bisa masukin pertanyaan kalian di questions box di sini yang ada tanda tanyanya. Jadi nanti kita di akhir bisa bahas ya, bisa diskusi ya, Kak Fadil ya, tentang Oke. pertanyaan teman-teman. Ya, teman Oke, kalau misalnya lanjut mau nih. tanya-tanya silahkan ya. Bener, langsung langsung aja tanya-tanya. Terus copywriting itu kan nggak cuma satu ya, karena banyak banyak banget tuh jenisnya, tergantung company apa atau startup apa. Itu Hmm. apa aja tuh Kak Fadil jenis-jenis dari copywriting sendiri? Oke, kalau misalnya mungkin banyak nih teman-teman gitu yang tadi mungkin ada yang tanya ya, Kak, copywriter juga masuk di gabung sama UI nggak gitu. Nah, ini unik juga. Jadi salah satu mungkin yang next levelnya dari copywriter itu jadi UX writer sih kayak gitu. Ada yang misalnya karena misalnya ya ada company yang fokus di aplikasi gitu ya atau website gitu ya. Itu copywriter juga bisa berperan di sana. Contohnya nanti dari flow-flownya atau enggak nanti dari penjelasan produknya atau misalnya dari landing page-nya kayak gitu. Bikin orang tuh headline-nya apa, terus udah gitu penjelasan mereka tuh brand apa kayak gitu sampai akhirnya mereka tuh ngasih tahu kalau oh kita tuh menyediakan jasa ini lo dapat benefits ini dan akhirnya kalau kalian mau beli silahkan kontakkan ke sini kayak gitu itu ada yang kayak gitu jadi banyak banget sih kalau misalnya role di perusahaan tuh banyak kayak gitu ya ada yang misalnya ya kayak tadi yang aku sebutin ada yang ngurus email marketingnya supaya tujuannya supaya kita sebagai company dengan um, customer itu silaturahminya tidak terputus gitu. Jadi misalnya ada event-event gratis nih gitu ya. Nah, kita bisa ngasih maksudnya penawaran-penawaran, misalnya penawaran event gratis secara personal gitu ke orang-orang yang udah subscribe kita. Atau enggak misalnya di Instagram gitu ada sosial media copywriter gitu ya. Nah, sosial media copywriter itu juga selain menjual gitu ya, kita juga bisa bikin mereka tuh makin dekat juga dan juga sebagai wadah interaksi gitu antara company sama audiens kayak gitu.
Jadi banyak banget sih kalau misalnya ngomongin copywriter itu role-role-nya apa aja, ada sosial media, ada UX writer, ya ada kayak tadi email marketer kayak gitu. Itu banyak banget kayak gitu sih. Nah, mau Oke. jawab ya gitu, Mhm. yang tadi tanya. Bener sih Kak, bener. Kayaknya di semua lini tuh butuh banget ya copywriter kan. Jadi bahkan Iya. di perusahaan tempat aku kerja sekarang untuk bisa approach candidate ya, karena kita base-nya recruitment consultant, itu butuh banget caranya supaya gimana sih kita nulis untuk perkenalan company kita, terus perkenalan diri kita, dan coba untuk engage ke candidate-candidate ya, gitu. Hmm, betul. Kayaknya semua ya, semua company bahkan butuh banget sama yang namanya copywriting. Nah, Iya, betul. nyambung tadi ya di kebutuhan company juga, karena sekarang kita juga ada di uh, era digital, semua serba digital yang sebelumnya aku juga mention. Um, Seberapa penting sih Kak copywriting ini untuk bisnis ya, terutama untuk beberapa company yang sangat butuh, apalagi startup ya sekarang yang mulai banyak Hmm, bertumbuh di Indonesia. oke. Eh, kalau bisa dibilang butuh, butuh banget ya. Jadi kemarin tuh aku sempat ada artikel menarik gitu ya. Kalau nggak salah dari merdeka.com gitu. Jadi sekarang tuh emang orang-orang punya habit yang berbeda gitu dalam berbisnis gitu Mhm. ya. Semua udah hampir go digital gitu. Dan akhirnya kita perlu strategi di mana kita bisa membuat komunikasi yang clear dari company dengan para pembeli kayak gitu. Nah, ya kuncinya itu adalah komunikasi gitu ya pertama-tama. Ya kan komunikasinya luas, misalnya kita mau bikin strategi penjualan gitu atau bikin strategi makin dekat dengan para customer gitu. Itu kan namanya strategi. Dan sekarang ini semuanya go digital, semuanya melihat dari dua aspek menurut aku. Ada aspeknya itu yang penting adalah gambar dan tulisan gitu. Oke, misalnya teman-teman misalnya sekarang lagi pengen beli sesuatu kan, sekarang ada misalnya di Instagram kan ada algoritmanya ya, sekarang yang Bener sangat banget. random itu gitu ya. Ya teman-teman lagi pengen ini gitu, tiba-tiba suka keluar ini gitu ya. Nah, itu kan nanti ada nih namanya paid ads kayak gitu ya. Itu kan kita gimana caranya supaya tertarik lihat iklan itu supaya kita tertarik buat beli, kan itu ada gabungan dari tulisan dan gambar kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya teman-teman apa ya sekarang lagi pengen buka startup atau nggak pengen jualan online gitu, pastikan teman-teman bisa juga punya skill dalam menulis juga nih seninya kayak gitu. Jadi perpadu kalau misalnya buat di Instagram sendiri gitu ya atau media sosial lainnya, teman-teman harus fokus dalam membuat tulisan yang bagus dan gambar yang menarik kayak gitu sih. Selain itu dalam bisnis sendiri kan kita biasanya suka belajar yang namanya funnel marketing ya, corong gitu. Nah, jadi makin awalnya makin besar, terus udah gitu makin kecil, mengecil, mengecil. Nah, copywriter itu biasanya mainnya di mana gitu? Biasanya copywriter itu bermainnya itu untuk pertama untuk awareness dulu nih. Orang-orang makin tahu dulu nih sama brand kita, orang-orang tuh tahu nih sama produk kita, orang-orang tuh tahu nih kita tuh bisa menyelesaikan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi gitu ya. Terus udah gitu kita juga akan menemukan interest gitu, udah dari awareness ke interest gitu, mereka setelah mereka tahu, mereka makin tertarik ya. Makin tertarik mengenai produk-produk yang kita tawarin atau enggak benefits-benefits yang kita tawarin gitu. Sampai akhirnya setelah mereka uh, udah tertarik ya, mereka tuh akan menimbang-nimbang nih. Menimbang-nimbang, gue beli nggak ya, gue beli nggak ya. Nah nanti setelah itu kan ada ke bawahnya evaluasi, itu kan tadi brand, awareness, lalu setelah itu interest, udah gitu, apa ya namanya, evaluation ya. Nah setelah evaluation tuh biasanya ada funnel terakhir itu namanya sales. Nah di sales ini adalah yang berfungsi untuk mengeksekusi orang-orang yang galau tadi, gue beli nggak ya, itu supaya mereka yakin buat beli kayak gitu. Jadi itu sih biasanya cuman bisa aja si copywriter itu bisa lebih pendek lagi funnelnya, kayak misalnya ya udah mereka udah tertarik langsung beli kan bisa ya kayak Mhm. gitu. Oke, berarti ada step-stepnya ya. Kadang tuh aku mau belajar ya, Kak Fadil mau belajar tentang copywriting. Cuman aku nggak tahu nih teknik-tekniknya tuh gimana sih buat mulai belajar copywriting. Karena ini penting banget kan buat kita. Itu gimana Kak? Kalau bisa di-share teknik-teknik dari copywriting mungkin untuk pemula juga seperti apa, Kak Fadil? Oke, sebenarnya kalau teknik-teknik tuh biasanya kita ada rumus ya, ada rumus gitu ya buat kita bikin
copywriting yang bagus yang menjual. Sebenarnya rumus itu tuh nggak rumus yang pasti menjual banget sih sebenarnya. Cuman itu sebagai guideline aja gitu. Gimana kita tuh bisa bikin storytelling yang menarik yang terstruktur. Nah, caranya itu biasanya ada yang aku biasanya pakai itu ada tiga formula gitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang sering dengar tuh formula AIDA gitu ya. Attention, interest, desire, sama yang terakhir itu action. Ada juga formula PAS gitu ya. Formula PAS itu problem, agitate, solve. Lalu ada yang ketiga tuh biasanya BAB. Itu before, after, bridge gitu. Nah itu teman-teman kalau misalnya mau belajar copywriting mungkin bisa tuh pakai formula-formula yang tadi. Sebenarnya formula-formula tadi juga nggak hanya untuk penjualan ya. Ada aku juga melihat beberapa temanku yang di LinkedIn mereka tuh berhasil bikin presentasi yang menarik gitu ya untuk presentasi bisnis menggunakan formula AIDA gitu. Jadi copywriter tuh emang mesti jago gimana caranya bikin cerita gitu. Gimana supaya karena kan orang-orang di Indonesia sendiri gitu mereka tuh suka drama gitu ya. Mereka suka drama, mereka tuh suka cerita-cerita yang relate dan dekat sama mereka. Nah, caranya gimana bikin cerita yang relate itu, teman-teman pakai formula-formula supaya ceritanya nggak kemana-mana dengan menggunakan AIDA, PAS, atau BAB tadi, kayak gitu. Langsung tepat sasaran ya kak ya, jadi kayak keunggulannya dari produknya, terus tadi juga beberapa formula juga ngebantuin kita buat tahu apa sih yang perlu disampaikan ya kan. Ya betul. Mungkin Tapi kalau misalnya, sorry, kalau misalnya buat yang AIDA sendiri ya mungkin teman-teman ini kalau misalnya teman-teman nyadar ya. Jadi biasanya kan kalau di sosial media tuh ada headline tuh ya. Ada headline pasti salah satunya headline tuh. Nah, salah satu headline tuh biasanya itu tuh biasanya attention itu ya di formula AIDA. Itu tuh supaya ngehook dulu nih orang-orang, oh ya gue mau swipe dulu. Terus udah gitu di biasanya yang slide 2 ada fakta menarik kayak gitu. Lo tahu nggak sih ternyata berapa persen ini bla 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 bla. Itu tuh bikin orang interest dulu. Terus udah gitu kemudian ada yang namanya desire. Nah, kalau misalnya ikut ini, lo bisa dapetin sertifikat, lo bisa dapetin kerja dan lain-lain. Udah setelah orang-orang tertarik, lo terus udah gitu lo menawarkan produk, lo ngasih tau benefits-benefitsnya, keunggulannya apa. Terus udah gitu setelah mereka dapat tadi, biasanya selalu ada namanya call to action ya. Call to action itu supaya orang-orang yang udah tertarik itu, oh yaudah deh gue beli. Gitu. Jadi seperti itulah mungkin teman-teman yang biasanya lihat di Instagram gitu ya pasti biasanya slide akhirnya tuh nyuruh beli kayak gitu karena itu emang udah ada formulanya kayak gitu. Oke, berarti emang luas banget ya cakupan dari copywriting itu sendiri. Bahkan ada step-stepnya tadi, mulai dari gimana untuk bisa memunculkan interest dari customer dan ini ya pembeli untuk bisa tahu keunggulan dari produk kita. Terus tadi sampai di titik dimana ada desire untuk langsung beli, ada strateginya. Nah, aside from the product ya, Kak Fadil gitu, bisa nggak sih sebenarnya copywriting ini dipakai untuk personal branding? Karena kan kita sekarang pakai sosial media, terutama Instagram, bikin caption, terus biasa kalau abis ikut beberapa acara nih atau acara-acara yang lumayan ada pride-nya, bergengsi, itu pasti kan kita nulis kan di caption. Itu ada nggak kak kaitannya? Atau sejauh ini cuman fokus ke produk aja kalau copywriting ini? Oke, kalau misalnya tentang personal branding gitu ya, mungkin teman-teman yang sekarang lagi nyari kerja gitu ya, atau misalnya pengen bikin branding yang kuat kan sekarang kita ada yang namanya LinkedIn gitu ya. Nah, LinkedIn bisa jadi teman-teman buat menjadi media buat mempromosikan diri supaya teman-teman punya nilai jual yang lebih, apalagi supaya recruiter tuh makin tertarik gitu ya buat nge-hire teman-teman gitu ya. Nah, gimana caranya bikin apa ya orang-orang tertarik baca, gimana caranya misalnya recruiter tuh tertarik buat nge-hire teman-teman gitu ya, buat personal branding gitu ya. Ya sebenarnya teman-teman harus menawarkan cerita gitu. Teman-teman kan nggak bisa ya, oh gue lulusan ini, gue lulusan ini, PK ini pengalaman gue gini-gini gitu. Cuman kan kayak itu basi banget gitu ya. Ya udah itu CV aja bisa gue lihat gitu kan. Nah, mungkin teman-teman bisa nih kayak buat personal branding, teman-teman building story-nya buat teman-teman misalnya teman-teman dulu ngerasa punya masalah gitu ya.
punya masalah gitu ya. Ini misalnya pakai web formula yang sederhana deh kalau misalnya buat caption gitu. Kalau aku sendiri kalau misalnya buat caption itu biasanya pakai formula PAS ya, namanya problem, agitate, solve gitu ya. Misalnya teman-teman ceritain dulu masalahnya apa, terus misalnya teman-teman tuh malah setelah punya masalah itu teman-teman malah misalnya makin stres atau misalnya makin nggak karuan perasaannya atau gimana. Tapi teman-teman tuh udah tahu nih solusinya tuh gimana gitu ya. Oh ternyata dari permasalahan tersebut yang saya lakukan adalah ini gitu. Nah itu kan jadi sebuah cerita yang komplit ya, yang mungkin setelah orang-orang baca bisa orang-orang rasa terharu gitu ya, atau ngerasa wah ini ceritanya keren banget nih, punya punya apa ya, punya nilai lebih karena dia nggak biasa gitu ya. Nah, kan kayak itu bisa buat personal branding teman-teman gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya kalau misalnya ada, bisa kaitannya dengan seni copywriting untuk apa ya, personal branding itu tentu aja bisa gitu. Kita nggak menjual produk tapi kita menjual diri kita sendiri gitu kan di sini contohnya. Oke, bener sih, bener. Link ini jadi platform yang bagus banget ya. Apalagi teman-teman presiden pasti cari job juga bisa di LinkedIn, terus untuk personal branding juga di LinkedIn secara lebih profesional. Oke, nah mungkin kita sambil jawab beberapa pertanyaan nih dari teman-teman. Ini dari Sofia HDYTN. Dia tanya nih Kak Fadil, kalau saya nulis artikel dan nerapin ilmu SEO, tapi Hmm. suka desain, lebih cocok apa Kak? Oke. Misalnya kalau aku ini ya, mungkin ini yang bisa aku jawab gitu. Kalau misalnya SEO kan emang itu tujuannya biasanya untuk naikin traffic gitu ya, naikin traffic ke website dengan tulisan-tulisannya yang benar-benar lagi dicari oleh pengguna internet di seluruh dunia gitu ya. Nah itu Mhm. kalau misalnya menurut aku ya itu mungkin beda jauh. Maksudnya itu dua hal yang berbeda ya antara SEO dan juga graphic design gitu. Cuman ya misalnya ada kalau misalnya tadi yang nanya ini suka keduanya gitu ya, dengan gambar juga mungkin bisa diganti gitu, coba dengan bikin microblog di Instagram. Menurut aku itu bisa juga gitu ya. Jadi udah lagi ngikutin hal yang tren tuh apa, terus udah gitu suka nulis panjang kan ya, kalau misalnya SEO writer itu misalnya panjang, Mhm. terus suka gambar juga, itu bisa juga jadi bikin microblog misalnya di Instagram atau di media sosial lainnya gitu. Kayak gitu sih, itu mungkin bisa membantu ya, tahu nih jadinya mau lari kemana nih profesinya gitu, atau enaknya ngerjain apa nih. Mungkin menurut aku sih jawaban yang paling tepat adalah bikin microblog kayak gitu. Oke, aku baru tahu juga nih microblog ya. Ini Instagram aja atau ada platform lain Kak? Kalau microblog Kalau sendiri. oke, microblog itu sebenarnya biasanya adanya di sosial media terus bentuknya carousel gitu. Jadi kan biasanya kalau di sosial media ada yang tulisannya pendek-pendek aja. Kalau misalnya di Instagram tulisannya agak panjang, kecil-kecil, tapi ada ilustrasi-ilustrasinya. Terus bentuknya carousel itu biasanya disebutnya microblog kayak gitu. Oke. Berarti lewat Instagram sekarang fiturnya juga lumayan banyak ya. Ada tambahan fitur juga untuk beberapa produk di Instagram juga. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak Fadil dari Angelina. Kak, boleh tahu tempat untuk tes minat bakat kita? Buat saya yang baru join, baiknya belajar apa dulu Kak? Nah, tes minat bakat nih, mungkin Kak Fadil ada pengalaman nih di situ. Oke, jadi gini sih kalau teman-teman ya, sharing juga gitu ya, minat bakat ya. Tentang minat bakat, saya juga dulunya lulusan akuntansi teman-teman. Jadi sungguh random banget punya profesi copywriter di sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya aku sendiri waktu itu ada beberapa hal yang aku sadari gitu ya. Dulu aku tuh sesimpel aku tuh suka nonton film, aku suka main game, tapi aku suka main gamenya tuh naratif driven story yang ujung-ujungnya tuh gamenya tuh bercerita kayak gitu ya. Aku juga suka ngobrol Mhm. nih sama teman-teman aku, suka nongkrong, suka chit chat gitu-gitu. Sampai akhirnya gimana ya caranya supaya ini hobi-hobi aku ini yang nggak menghasilkan duit ini jadiin duit gitu. Akhirnya ya udah aku coba waktu itu membuat kopi buat sosial media ya.
Dulu ada aku punya project juga, terus waktu itu ternyata punya animo yang oke juga gitu, sangat engage gitu ya, sampai akhirnya oh oke, aku mulai aja deh jadi sosial media copywriter kayak gitu. Jadi mungkin yang pertama yang harus dilakukan adalah menyadari dulu potensi kamu tuh apa yang kamu suka dulu deh gitu. Misalnya kalau misalnya aku sendiri juga ya, aku sendiri menyadari aku nggak terlalu jago dalam menulis tulisan panjang. That's why aku belum tertarik untuk melanjutkan ke content writer gitu dengan tulisan panjang gitu. Jadi aku lebih suka tulisan-tulisan yang pendek, singkat, padat, jelas gitu, dan menjual gitu. Akhirnya aku coba aja jadi copywriter kayak gitu. Kalau misalnya tadi yang nanya tadi masih bingung juga gitu ya, potensinya apa? Mungkin aku sarankan buat ikut ini ya. Ada psikotes dari karir ya. Jadi coba aja gitu. Cuman berapa ya? Aku lupa. 50.000 apa? 50 ribuan di sana. Teman-teman bisa tahu potensi teman-teman di mana dan mungkin karir yang cocok tuh apa gitu. Semoga menjawab ya. Nah, tuh boleh banget diikutin karena penting banget ya untuk kita tahu potensi kita apa. Teman-teman bisa mulai breakdown beberapa hal yang kalian sukai dan yang nggak kalian suka gitu. Jadi di mapping aja sih. Sama Kak Fadil, aku tuh juga jadi dari public administration terus nyasar ke HR. Jadi emang nggak ada yang inline deh kayaknya. Iya, Jadi kayak ya mungkin udah biasa ya kalau jadi sekarang ya. Orang-orang karir kenapa shifting tuh Kak udah Fadil? biasa. Orang-orang yang karir shifting tuh Ya, kayaknya udah biasa ya sekarang ya. udah biasa banget shiftingnya langsung 180 derajat gitu, beda banget scope ya. Iya. Jadi buat teman-teman fresh grad sebenarnya bisa juga sih untuk mulai dari apa yang kalian suka dari hobi kalian, dan sebenarnya itu juga nanti kalau kita cari atau nanti selama perjalanan atau selama journey kita bisa nemuin lah pelan-pelan apa sih celahnya yang bisa kita coba gitu. Kayak Kak Fadil kan suka banget tadi ya copywriting ya. Awal mulanya dari nonton film, suka ngobrol sama temen, terus suka banget sama tulisan-tulisan yang to the point, yang uh, ada strategi untuk selling ya, untuk produknya itu sendiri, dan akhirnya nemu copywriting gitu. Nah, Kak Fadil selama jadi copywriter ya, aku penasaran juga, pernah nggak sih kayak ngalamin yang namanya uh, kehabisan ide gitu ya? Aku dulu pernah sempat part time copywriting, cuman ada beberapa momen dimana kayak aduh gimana ya caranya buat dapetin ide yang sesuai nih sama kebutuhan, karena kadang uh, ide itu kan datang dan pergi ya. Iya. Gitu gimana nih Kak? Oke. Ini mungkin jawabannya akan sangat aneh gitu ya. Eh, Mungkin ini aneh banget ya. Jadi aku punya kalau itu biasanya kita sebagai orang kreatif gitu ya. Biasanya ada yang namanya creative blocks gitu. Itu sebutannya seperti itu gitu ya, atau writer's block gitu yang penulis tuh biasanya ngerasain hal itu gitu. Terus apa sih yang biasanya kami lakukan gitu ya? Kalau misalnya banyak banget sih sebenarnya buat solusinya gitu. Ada yang solusinya tuh ya sekedar ngobrol sama teman, lo tau gak sih yang lagi rame apa sekarang gitu. Ada yang kayak gitu, atau enggak tidur. Ada yang tidur dulu supaya nge-recharge energi, ada yang nonton dulu, ada yang santai dulu, Bener-bener ada yang paling random tuh ke WC dulu gitu ya. Kan kadang ada tuh yang nemu ide-ide di WC gitu ya. Nah kayak gitu kan berinspirasi. banyak. Iya, betul. Nah, kalau misalnya aku apa yang aku lakukan, jadi aku tuh punya namanya filosofi gunting kuku ya. Jadi gunting kuku biasanya kalau kalau yang gunting kuku yang hilang, biasanya kalau makin dicari tuh makin nggak ketemu gitu. Akhirnya apa yang aku lakukan adalah aku nggak mikir gitu. Jadi mungkin ini random juga, tapi ini real story juga ya, true story juga. Jadi ketika aku lagi writer's block gitu ya, aku bilang ke atasan aku gitu, bro, gue lagi writer's block, kasih gue waktu buat nggak mikir ya, gitu. Jadi nggak mikir gitu, karena ntar ketika nggak mikir mungkin jatuhnya adalah emosi aku lebih stabil, terus pikiran aku lebih jernih sih, dan tiba-tiba nggak tahu kenapa kepikiran di sesuatu kayak gitu. Nah itu memang beda-beda ya, setiap orang tuh kalau punya apa namanya dalam menghadapi creative block atau writer's block itu beda-beda. Cuman biasanya juga kalau misalnya udah nemu caranya itu ya
tinggal lakukan hal itu aja kayak gitu. Tuh Nah ada iya yang bener. relate juga. Ya Bener kayak gitu, mengosongkan jadi pikirnya. ya pahami dulu aja misalnya cara coping stress lo kayak gimana kayak gitu. Kalau misalnya lo udah tahu caranya gimana ya lanjutin kayak gitu sih. Dan iya ini semua orang tuh beda-beda gitu cara menghadapinya gitu ya. Jadi nggak ada jawaban yang pasti sebenarnya gitu. Bener-bener. Aku kadang penuh banget kan di otak tuh kalau pas lagi disuruh nulis kan ini tuntutan company juga disuruh nulis ada deadline-nya juga pula ya. Terus Hmm. mau nggak mau kan harus kumpulin di sebelum deadline. Jadi kayak gimana nih caranya? Penuh banget. Juga susah ya cari idenya. Keren banget nih cara Kak Fadil. Boleh nih dicoba ya buat temen-temen yang mentok banget sama ide. Ada pertanyaan lagi nih Kak Hmm. dari Sinta. Kak mau tanya dong, apakah penggunaan emoji bisa memperkuat copywriting kita? Nah, gimana tuh Kak Fadil? Oke, kembali lagi ya. Kalau misalnya kembali lagi sama apa yang aku jelaskan tadi, tulisan konten yang menarik itu adalah gabungan antara tulisan dan gambar dan ilustrasi. Mhm. Jadi bisa aja gitu. Cuman kan itu kita nggak bisa mengenerasikan semua hal yang pakai emoji itu nggak berhasil gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya copyright, pengen nyobain bikin caption, ternyata bikin caption tuh tulisan doang dan akhirnya terlihat datar banget gitu ya. Jadi orang-orang kadang kalau pakai emoji itu bisa terbayang ya, oh tone-nya tuh ketika ngomong kayak gimana kan, atau bacanya kayak gimana. Oh ini ternyata emoji lagi senyum ini, oh, ini ternyata pembawaannya lagi riang kayak gitu. Itu bisa aja gitu. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya kamu mikir kayak gitu, cobain dulu. Kalau misalnya works, lanjutin kayak gitu. Jadi bisa aja berpengaruh sih gitu ya. Cuman emang karena Untuk si copywriting ini karena kita itu nggak ada faktor di mana ada rumus yang plek pasti pasti berhasil gitu, itu nggak ada sebenarnya karena kembali lagi ke siapa orang yang kita ajak ngobrol, siapa lawan bicara kita gitu. Kalau misalnya lawan bicara kita itu nggak suka orang yang tulisannya ada emoji-emojinya, ya nggak usah pakai gitu. Tapi kalau misalnya audiens kita yang baca tulisan kita suka yang emoji-emoji gitu ya, kayak gitu-gitu, suka ya udah lanjutin kayak gitu sih. Sesimpel itu. Jadi Oke, tadi tahu dulu nih siapa yang baca tulisan lo gitu ya, yang baca apa ya konten-konten lo tuh siapa gitu, dan itu biasanya ada namanya tuh buyer persona ya. Kita identifikasi dulu siapa yang baca copywriting kita kayak gitu atau konten-konten kita kayak gitu. Karena beda-beda, misalnya bapak-bapak nih sama anak muda itu kan penulisannya pasti beda kayak gitu. Mungkin bapak-bapak tuh biasanya lebih serius gitu ya. Kalau anak muda tuh bisa pakai bahasa-bahasa gaul, kan bapak-bapak nggak bisa pakai bahasa-bahasa gaul kayak gitu. iya sih bener-bener. Cuman dikit ya bapak yang gaul ya. Paling kayak ya udahlah to the point apa nih maksud ya. Kayak gitu. Gitu. Berarti untuk deliver emotion juga ya, untuk bisa apa membuat tulisan itu lebih hidup ya kalau emoticon dan disesuaikan Betul. dengan kebutuhan target audiensnya mau ke siapa, mau ke bapak-bapak atau ke anak muda atau tergantung generasinya nih kayaknya ya. Hmm. Gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang copywriting juga ya. Biasanya kalau untuk copywriting sendiri dari Kak Fadil ada nggak tips and trick yang bisa dikasih buat teman-teman yang sekarang lagi belajar atau lagi mulai how to start untuk belajar copywriting skill ya? Oke, kalau misalnya gitu ya, dalam membuat copywriting itu sebenarnya banyak stepnya gitu ya. Tipsnya tuh banyak. Mungkin yang pertama, yang tadi dulu tuh ya kita bahas barusan gitu. Kita harus tahu buyer personanya, kita harus tahu siapa lawan bicara kita gitu. Ya kenalan dulu nih, lo suka apa sih gitu, lo suka ngobrolin apa sih gitu ya. Nah itu sederhana itu gitu, kita kita tahu gitu ya mereka tuh suka apa gitu, malah habit mereka tuh apa gitu. Sampai akhirnya kita pun harus tahu mereka tuh sering mengatakan kata apa gitu. Misalnya nih yang anak muda gitu ya, mereka tuh suka banget ngomongin menghade, mencapai kayak gitu-gitu ya kan ya. Kayak gitu-gitu Bener itu tuh banget. bisa jadi bahan-bahan buat kita sebagai copywriter gitu ya. Supaya ketika kita ngobrol, kita tahu nih
kata-kata apa yang biasanya mereka sukai kayak gitu. Jadi itu juga penting gitu. Yang pertama yang menurut aku penting untuk dipelajari, kasih cari tahu dulu siapa teman ngobrolnya kayak gitu. Terus udah gitu setelah itu teman-teman juga coba nih cari tahu juga nih teman-teman kalau bikin copywriting itu tujuannya apa dulu sih gitu ya. Jangan sampai tujuannya tuh jadi nggak jelas gitu karena misalnya untuk di sosial media sendiri gitu ya banyak banget tujuan-tujuan dalam copywriting. Ada yang tujuannya itu misalnya buat jualan, ada yang tujuannya tuh buat engagement gitu ya. Yang maksudnya ada orang yang nge-like, nge-share, apa namanya, nge-save, komen dan lain-lain gitu ya. Karena kalau misalnya tujuan itu teman-teman nggak tahu tujuannya apa, ya jadi bisa jadi copywriting teman-teman gagal. Contoh ya, teman-teman mau jualan, tapi oke teman-teman dapat nih engagementnya tuh dapat misalnya likes-nya banyak banget, tapi nggak ada yang beli kan buat apa ya? Kayak gitu. Jadi masih pastiin teman-teman tahu tujuan dalam copywriting itu apa kayak itu. Terus udah gitu yang setelah udah tahu tujuannya apa, teman-teman juga ini juga apa namanya tentunya belajar ya, dan namanya yang biasanya kita lakukan tuh namanya A/B testing gitu ya. A/B testing. Jadi biasanya ya kita melakukan sesuatu yang misalnya kita udah nyobain A nih, A nggak works ya, kita coba ganti ke B, oh, B works gitu aja terus gitu. Karena ya uh, habit orang-orang terutama di internet gitu itu berbeda, berubah-ubah dan cepat banget gitu pace-nya gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tetap bisa relevan sama apa yang dibutuhkan market sekarang gitu. Jadi tetap melakukan A/B testing, tepat buat latihan gitu, jangan cepat puas juga. Dan kalau misalnya teman-teman pengen punya apa ya, pengen punya skill copywriting yang cepat gitu yang baik, teman-teman yang harus pastiin sama teman-teman adalah teman-teman harus punya mindset seorang penjual, seorang marketer gitu. Kalau misalnya enggak, cuman misalnya teman-teman cuman entertain doang, itu ntar susah misalnya buat jualan tuh jadinya nggak menarik gitu ya. Jadi teman-teman selain punya jiwa entertain, reading the wave gitu, bikin konten-konten reading the wave, teman-teman juga punya mindset menjadi seorang marketer dan sales gitu. Gitu sih ya gitu. Dan jangan lupa teman-teman nggak boleh mikir kalau tulisan hanyalah tulisan gitu. Jadi teman-teman harus bikin tulisan itu menjadi seni juga kayak gitu. Bener, bener. Asli aku setuju banget ya sama tadi ya, set your mindset as a penjual juga gitu. Karena kan tujuan dari copywriting itu nggak sekedar nulis aja, karena ada strategi yang kita bangun di situ. Dan juga tadi ya Kak, ini menulis tuh sebuah seni karena gimana ya, banyak ya pertimbangan-pertimbangannya, terus juga harus ada prosesnya untuk menghasilkan suatu tulisan yang bagus. Even kayak bukan tulisan copywriter atau content writer atau blog writer, itu kan juga butuh proses untuk dapat dan menghasilkan satu tulisan yang menarik untuk dibaca ya. Setuju banget, iya bener, aku juga setuju banget. Ini ada pertanyaan lagi Kak Fadil dari Zeliska. Kak, contoh copywriting untuk audiens pelajar itu harus gimana sih cara menyampaikannya? Nah, untuk pelajar nih Kak. Oke. Sebenarnya ya ini kita nggak ada yang pasti juga gitu karena kita kembali lagi harus tahu buyer personanya gitu. Kita harus tahu siapa teman ngobrol kita. Kan kalau misalnya remaja itu terlalu general ya. Kita harus tahu dulu ini yang cewek apa cowok gitu. Cewek sama cowok Bener. usianya apa, galau mereka galaunya apa, percintaan kah, apakah pendidikan, apakah apa ya biasanya kesehatan mental gitu ya. Kan kayak gitu-gitu masalahnya banyak ya. Jadi kita harus tahu nih Hmm. secara spesifik gitu. Terus udah gitu kita juga harus tahu nih tone perusahaan kita atau brand kita tuh seperti apa gitu ya. Misalnya kalau biasanya sih kalau yang remaja tuh sukanya yang fun dan gak ngejudge sih biasanya. Karena ya Mhm. siapa sih yang suka dijudge gitu ya kalau remaja tuh ya. Kayak gitu sih biasanya. Jadi kita ngasih kalau misalnya bikin konten-konten yang remaja buat remaja tuh ya yang biasanya yang persuasif aja, yang kalem-kalem aja kayak gitu sih. Dan nggak Mhm. ngejudge dan akhirnya mereka akan nyadar sendiri kalau oh, oke oh iya juga ya, oh relate juga ya sama gue kayak gitu ya. Dan itu bisa didapatkan dari hasil riset ya.
gitu. Risetnya sangat sedetail itu gitu ya, usia, gender, eh, misalnya ya masih faktor misalnya udah dia tinggal sama orang tuanya apa enggak, juga itu bisa jadi faktor kita nulis yang oke itu gimana kayak gitu. Jadi banyak banget risetnya kayak gitu ya. Dan tentukan juga ini lo mau menawarkan apa, lo mau ngasih konten apa gitu, pastiin juga sih hal itu juga gitu ya, dipikirin juga kayak gitu ya. Semoga menjawab ya. Yap, bener banget. Ya, harus ditentuin ya secara jelas audiensnya siapa. Oke, nah em, buat ini juga ya Kak, tentang copywriting juga, mungkin Kak Fadil bisa share nih, kita kalau buat teman-teman yang mau belajar tentang copywriting lewat mana nih Kak? Recommended Oke, medianya. rekomendasinya ya, banyak ya sebenarnya teman-teman untuk belajar copywriting gitu ya. Cuman kan menurut aku belajar copywriting paling oke itu kita tahu eh, semua hal tentang marketing dulu ya. Jadi setidaknya kita punya interest buat menulis, gitu, tapi kita juga harus tahu segala ilmu marketing gitu. Nah, karena aku Mhm. juga lagi belajar itu juga sekarang, gitu. Aku lagi belajar ilmu marketing secara menyeluruh supaya aku makin paham nih apa yang dibutuhkan audiens, terus cara penyampaiannya, terus gimana produknya bisa menjual, kayak gitu kan penting ya. Dan teman-teman juga harus tahu juga ya, nggak semua jualan kita akan laku berkat copywriting gitu. Harus ada service yang bagus, harus ada produk yang bagus kayak gitu. Jadi copywriter itu mensupport mereka semua supaya makin menjual kayak gitu ya. Nah, kalau belajarnya aku saranin di bootcamp di, ini ya, digital marketing di Bimbing ya. Ya, sekarang itu lagi buka di batch 9. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar ilmu digital marketing secara dari nol juga nggak apa-apa gitu. Teman-teman nggak punya background marketing gitu atau manajemen pemasaran itu nggak masalah. Teman-teman ikut aja di sana. Harganya oke banget gitu ya, dan bisa dicicil juga gitu ya di sana. Jadi menurut aku sih rekomendasinya di sana. Atau kalau misalnya teman-teman pengen belajar copywritingnya aja gitu ya, teman-teman juga bisa beli video course-nya di Bimbing ID sih. Itu ada video course bahas tentang copywriting. Kalau nggak salah dia cuma 200.000 deh. Jadi ya silahkan teman-teman bisa belajar dari media apapun gitu ya. Kalau misalnya teman-teman butuh mentor nih yang apa namanya butuh bimbingan banget gitu, boleh ikut bootcamp sih, menurut aku itu highly recommended gitu. Sip, sip, boleh banget sih. Karena di bimbing ini nggak cuman bootcamp aja ya, kayak banyak fitur-fitur Hmm. yang bisa teman-teman coba kayak video course, kemudian tadi bootcamp, digital skill fair. Ini diadain berapa tahun sekali Kak? Atau per bulan nih? Kalau Kalau di misalnya bimbing. itu kalau apa ya, kalau misalnya di bootcamp tuh setahu aku tuh secepat sepenuhnya ya, jadi nggak ada jenjang waktu kapan tutupnya gitu, tapi ya yang teman-teman harus tahu cepat penuh gitu sih di bimbing. Jadi ya segera aja sih ya, mungkin tanya-tanya dulu deh ke CS-nya gitu ya. Masih oke apa enggak, maksudnya masih buka apa enggak gitu ya. Kalau misalnya masih ada, slotnya masih ada, teman-teman langsung sikat aja gitu, ikutan gitu. Oke, siap-siap. Nah, teman-teman bisa coba nih beberapa video course bootcamp yang ada di bimbing gitu karena mereka cukup banyak juga ya kelas-kelasnya, bahkan ada professional class juga di sana kalau nggak salah. Nah, Hmm. Kak Fadil ada pertanyaan lagi nih dari Angela, Hmm. suka duka jadi copywriter. Kapan nih Kak? Suka dukanya ya, suka dukanya tuh revisian. Nah, itu Revisiannya bener misalnya banget sih. kayaknya itu ya, kita kita aku dan graphic designer itu biasanya paling benci kata revisian gitu. Nah, kalau misalnya itulah kadang kadang itu ya yang bikin kita tuh aduh udah capek-capek nulis terus udah gitu mesti revisi lagi. Cuman itu ya wajar banget karena ya tujuan kita kan emang pengen menjual dan bikin brand kita makin gede ya. Mungkin ada butuh-butuh revisi itu nggak hal biasa gitu. Atau tapi kalau misalnya aku tuh kadang yang aku rasain tuh misalnya bikin konten tapi nggak engage gitu ya. Lu kontennya nggak engage, ternyata ternyata walaupun rame tapi kok nggak engage gitu kan. Pernah aku ngalamin kayak gitu. Cuman yang kalau misalnya kita tahu ada sebuah problem kayak gitu, ya kita harus tahu rapid recovery-nya kayak gimana gitu. Jadi ya gitu deh. Kalau misalnya ini diprediksi nggak work, kita harus bisa gerak cepat gitu. Misalnya kalau aku nih, aku kalau misalnya bikin konten yang tujuannya engagement gitu ya,
ternyata nggak engage, ya udah aku bikin plan B-nya. Oke, kalau ini kalau plannya ini nggak works, gue bikin meme deh biasanya. Bikin meme gitu. Bikin meme itu kan biasanya orang-orang tuh, meme tuh bikin orang-orang relate gitu ya, dan bikin orang ketawa dan shareable gitu ya. Ya udah, kalau misalnya itu nggak works, ya udah ntar dibus lagi pakai meme gitu. Jadi walaupun banyak suka dukanya, setidaknya kita juga tahu cara recovery-nya kayak gimana gitu. Gitu sih. Benar-benar. Termasuk kayak mentok Hmm. ide tadi ya. Cara recovery-nya juga kita harus tahu gimana coping stresnya tadi. Dan Ya, aku juga penasaran nih, Kak Fadil, kalau di company baik di Bimbing 1% atau di company lain yang ada copywriting position, ini jobnya tuh apa aja sih Kak? Selain menulis ya, mungkin ada diskusi dengan tim kreatif atau mungkin juga engage dengan beberapa proses ini ya, proses untuk pembuatan suatu konten. Kalau di Kak Fadil gimana nih Kak? oke, kalau misalnya untuk level startup gitu ya, atau yang gede juga ya, itu sebenarnya beda-beda ya. Cuman yang aku tahu gitu, kalau misalnya buat copywriter sosial media, biasanya kita itu kontekannya sama sosial media manager kita, sama sosial media spesialis, sama performance marketer gitu ya, di mana misalnya Mhm. performance marketer kan yang biasanya bikin strategi paid ads gitu ya. Nah, gimana Mhm. kita strateginya supaya kita punya visi yang sama gitu ya. Nah, kita biasanya diskusi dulu nih, oh lo mau bikin apa aja, gitu. Lo mau bikin produk, lo mau nge-launch produk apa, terus mau harganya, mau promo apa, mau benefits apa, terus, nah di sini kita sebagai copywriter kita nyari-nyari nih pain point orang tuh apa supaya mereka tertarik buat beli gitu. Kayak gitu, ada komunikasi kayak gitu banyak banget, ada termasuk graphic designer juga. Karena kalau misalnya di sosial media kadang aku suka ke anak graphic designer gitu, tolong dong pakai ilustrasi ini request gitu. Tapi gue nggak tahu ilustrasinya apa, yang penting bikinin dah. Ada yang kayak gitu gitu ya. Terus misalnya kita juga kalau misalnya ada partnership sama company lain, ya kita tahu dulu briefnya kayak gimana, kayak gitu. Apa do and don'ts-nya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi banyak banget sih copywriter ini komunikasinya ke mana aja tuh bisa banget gitu. Tapi emang fokusnya ke bagian digital marketing ya, kayak gitu. Oke, berarti emang tektokannya juga banyak. Bahkan tadi juga sempat diskusi ya dengan beberapa desainer ya untuk kontennya gitu. Karena Hmm. emang nyambung juga ya Kak antara nanti visualnya, gambarnya dan juga tulisannya ya. Ya betul. Ada ini juga nih Kak, pertanyaan lagi dari Kak Ray, cara memilih konten yang relatable dan engaging kayak gimana nih Kak? Nah itu tuh, Oke. kadang-kadang aku juga galau masalah ini. Oke, untuk konten yang relate dan engaging tuh kayak gimana ya? Pertama ya, teman-teman tahu nih, maksudnya brand teman-teman tuh apa dulu gitu ya. Teman-teman tuh biasanya ngebahas apa gitu. Misalnya kalau ini sesuai pengalaman aku aja kan, aku bekerja di Bimbing, kita ngebahas tentang digital skills gitu. Lalu aku juga ada nih pekerjaan lainnya di startup mental health gitu. Ini bahas tentang mental health. Nah, gimana cara bikin konten-kontennya? Kita sebenarnya harus tahu dulu gitu. Konten yang menarik itu kita harus tahu keresahan mereka tuh apa gitu. Mereka tuh bingung gara-gara apa gitu. Apa sih mereka yang mereka takut itu apa ya? Biasanya kita sebutnya pain point ya. Pain point mereka tuh Mhm. apa sih dalam kegiatan mereka sehari-hari gitu. Misalnya kalau misalnya di digital marketing gitu ya. Kita pain point-nya tuh biasanya adalah orang-orang yang takut nggak bisa kreatif, takut nggak bisa nulis gitu ya, takut takut ini takut ini takut itu gitu. Atau enggak kalau misalnya di startup mental health yang tempat aku kerja satu lagi itu, takut gimana menghadapi quarter life crisis, takut insecure di sepanjang hidupnya, kayak gitu gitu. Kayak kita tahu dulu mereka tuh masalah mereka tuh apa gitu, sampai akhirnya kita bisa memutuskan, oh kalau misalnya kita ketakutan kalian ini sebenarnya gak usah kalian takutin, kita bisa bikin konten edukatif, atau enggak kita bikin konten-konten di mana bisa ngasih edukasi ke mereka kayak gitu, atau hiburan ke mereka, bentuknya coba contohnya meme gitu ya. Aku suka banget bikin meme, jadi ya misalnya mungkin teman-teman kalau misalnya buka di Miming ID ada banyak meme itu buatan aku semua gitu ya. Jadi ya itulah pain point orang-orang, misalnya programmer, misalnya programmer tuh apa ya namanya, no life gitu ya, kesannya no life.
bangun pagi tidur apa sih bangunnya tuh malam, tidurnya pagi, kayak gitu gitulah. Kita kita pastiin gimana caranya mereka tuh bikin konten yang relate gitu sama kehidupan mereka gitu, ya nyambung aja gitu. Nah caranya gimana ya, ngobrol itu, riset itu gitu, riset poin-poin mereka tuh kayak gimana, kayak gitu, seperti itu Kak. Oke, berarti harus relate juga sama keresahan ya, keresahan Iya teman-teman juga. betul. Kayaknya itu yang bakal ini sih Kak, paling kan kalau kita lihat ya ada beberapa konten ini relate banget. Nah, itu kadang yang akhirnya kita jadi terus untuk ngebaca ya, ngebaca kontennya, terus lihat kontennya kayak gimana Iya, gitu. Nah, ya, ya emang sih semakin relate emang cari, kita tuh kadang mikirnya gini, kita tuh terlalu mikir yang jauh padahal banyak banget hal yang dekat kita, hal yang di dekat kita gitu, kayak gitu sih. Jadi ya mikir lo tuh kejauhan gitu. Kadang aku kadang mikir kalau bikin konten tuh dekat banget ya. Kayak temen gue, kok dia programmer suka kucing ya, terus bener. kok kok ini temen gue pada suka kucing ya programmer ya, ya udah bikin konten kayak gitu. Atau enggak kayak nonton nih, aku kan suka nonton YouTube ya, suka nonton video-video YouTube. Ini kenapa sih orang India pintar-pintar, ya udah jadiin konten kayak gitu. Kayak pemikiran-pemikiran yang sederhana aja gitu, dan semakin sederhana semakin relate, suka sederhana biasanya semakin relate kayak gitu. Setuju, setuju bener sih. Kadang ada video gabut juga ya di YouTube ya, cara tutorial gabut. Iya kayak Kayaknya gitu. sering banget deh. Malah banyak engage ini ya audiens yang malah kalau yang konten-konten kayak gitu tuh. Iya kayak gitu, misalnya 10 jam nggak Hmm, ngapa-ngapain gitu. Kita bisa apa ya, kita bisa main-main ini sih 10 jam ngapa-ngapain itu kemana gitu, obrolannya kemana kayak gitu. bener-bener. Nah, Kak Fadil ada questions lagi nih dari Fikri ya. Kak Fadil mau tanya, Kak, kalau mau bikin konten meme, gitu biasanya cari referensinya di mana? Nah, mungkin nih Kak Fadil, kalau cari referensi di mana nih, Kak? Cari referensi sebenarnya kalau meme tuh aku nggak ada referensi khusus gitu ya, cuman aku suka ada website gitu, template meme gitu, di situ aku biasanya cari-cari template-templatenya di situ gitu. Cuman biasanya kan meme itu tuh banyak banget ya, apa namanya, jenis-jenisnya gitu. Cuman aku ambil yang paling fresh aja, yang sekarang-sekarang sering orang pakai supaya bisa riding the wave gitu ya. Kayak gitu. Terus ya kita kita apa ya, kita analisis lagi nih, ini meme-nya tuh jangan sampai yang kita bikin tuh kayak salah pakai gitu, salah penulisannya salah, penyampaiannya salah, jadi riset dulu kayak gitu. Di internet banyak banget sih kalau misalnya buat referensi meme gitu ya. Jadi nggak usah takut gitu, bukan buat untuk bikin meme tuh banyak banyak referensinya. Even di Twitter tuh banyak banget, dan kadang aku Hmm. kalau nyari-nyari meme yang lagi riding the wave itu di Twitter sih kebanyakan kayak gitu. Kalau kamu bantu ya Fikri ya. Iya bener banget, meme kayaknya banyak kayak di beberapa media juga, apalagi Twitter ya yang paling ramai. Dan ini relate juga ya Kak ya, sama tadi ya topik kita. Kalau meme tuh kan jadi konten yang gampang relate sama kita, karena itu juga banyak keresahan juga nih di meme ya nggak sih? Kayak gitu. Bisa banget tuh diolah ya untuk konten-konten yang lebih kreatif nanti. Nah, kalau dari Kak Fadil, pengalamannya biasa konten-konten seputar apa nih Kak yang pernah ditulis? Kalau aku sih banyak ya. Kalau misalnya kalau jenis-jenis kontennya ya ada hard selling. Ada hard selling tuh kayak maksa Hmm, orang jual, jadi nggak basa-basi gitu loh. Gue mau jual ini, langsung. eh ya lo, gue mau jual ini, lo benefit yang lo dapatkan ini, harganya segini, lo beli di sini gitu. Itu ada, aku dulu bikin kayak gitu juga, hard selling namanya. Ada soft selling itu kita cerita dulu nih, kita cerita dulu. Misalnya kita cerita topiknya adalah sebuah permasalahan yang akhirnya kalau misalnya teman-teman ngerasain kegalauan tersebut, teman-teman bisa cari solusinya di sini kayak gitu. Itu soft selling kayak gitu. Ada juga email marketing ya, mungkin yang kalau teman-teman buka suka ini ya, subscribe di bimbing gitu, aku juga yang nulis gitu. Jadi apa ya, penawaran-penawaran gitu ya terkait produk-produk atau event-event terbaru dari bimbing gitu juga kayak gitu. Terus meme juga of course gitu ya, karena aku bikin dan aku tuh selalu inisiatif gitu ke sosial media manajer aku, gue mau bikin meme dong gitu, ini lagi rame gitu, ya udah kayak gitu aku juga suka bikin. Apalagi ya, ya mungkin kayak gitu sih kebanyakan ya.
konten-konten edukatif juga aku bikin dan butuh riset panjang banget sih itu supaya nanti si konten edukasi itu nggak salah penyampaian kayak gitu sih. Kalau misalnya aku si ya pekerjaan aku sebagai copywriter seperti itu. Oke, berarti nggak ada syarat background education juga ya Kak kalau di ini ya beberapa company untuk posisi copywriter sendiri? Iya, betul. Sebenarnya ya mungkin kalau misalnya yang sering dilihat ya, kalau aku lihat kayak ngeliat di LinkedIn atau di Jobstreet gitu, yang kebanyakan sih dari ilmu komunikasi atau sastra ya. Mungkin di situ Mhm. dilihatnya kita juga apa ya, kita dalam berbahasa kita udah bilang cukup baik gitu. Ya, kayak gitu sih. Tapi ya teman-teman juga bisa belajar juga ya tentunya dari mana aja gitu ya. Ada course-nya banyak banget sekarang, bootcamp juga dibimbing disediakan gitu ya buat teman-teman buat belajar. Jadi yang usah takut dari segala background pendidikan, asal teman-teman punya niat belajar dan punya mindset marketing dan mindset sales itu, teman-teman bisa jadi copywriter yang bagus gitu. Mungkin aku juga ngasih tahu ya ada beberapa tools nih yang yang biasanya aku pakai gitu dalam buat copywriting ya. Jadi tools-tools yang biasa aku pakai itu sebenarnya nggak tools buat software gitu sih sebenarnya. Jadi Mhm. dalam toolsnya tuh aku lebih ke koreksi bahasanya biasanya. Koreksi biasanya apa aja yang aku pakai. Biasanya aku pakai itu KBBI online atau enggak rima kata ya. Jadi biasanya aku tuh suka bikin apa ya headline-headline yang ada rimanya supaya ketika ada orang yang baca itu ngerasa sangat harmoni aja nih kata-katanya gitu. Jadi gampang diingat juga gitu ya. Nah, itu ada namanya aplikasi Rima Kata atau enggak namanya apa ya? TTS, kunci TTS kalau nggak salah. Ya itu ada outpostnya ada yang itu, terus ada gitu ada Puebi juga supaya cara penulisannya benar. Terus udah gitu kayak sinonim kata kayak gitu-gitu biasanya aku pakai kayak gitu. Malah kalau misalnya pakai kopinya bahasa Inggris, aku biasanya juga pakai Grammarly juga ya. Kayak gitu sih. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa pakai tools-tools yang tadi Kak Fadil sebutin gitu, karena itu juga ngebantu teman-teman untuk nulis juga, untuk cek juga, Grammarly kan juga untuk checking the ini ya, grammar juga, itu Hmm. juga bisa teman-teman gunain gitu. Dan untuk platform pembelajaran copywriting sebenarnya banyak banget di YouTube, di Instagram, di Twitter tuh banyak banget teman-teman, tergantung teman-teman preferensinya pakai yang mana nih gitu. Dan teman-teman juga bisa coba di bimbing gitu, karena di bimbing juga ada kelasnya juga ya khusus untuk copywriting ya Kak Fadil. Iya, ada course online-nya sama kalau misalnya teman-teman pengen belajar digital marketing lebih lengkap itu dari nol gitu ya, itu bisa ke bootcamp digital marketing. Bener-bener. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak dari Nisa Natania. Kak masih suka bingung, caption yang bagus untuk ningkatin engagement itu yang gimana? Sama nih, aku galau juga nih kadang-kadang. Oke, eh, ini kalau misalnya ini kita kembali lagi ya ini jawabannya adalah riset dulu gitu ya. Dan A/B testing dulu. Kalau misalnya kakak udah coba bikin caption A gitu tapi nggak work, misalnya kakak tuh captionnya terlalu panjang gitu, contohnya terlalu panjang dan akhirnya tuh orang-orang malas. Jujur aku tipe orang yang malas baca caption kak, malas banget. Jadi kayak aku tuh yang penting tuh gambar di feeds-nya aja deh gitu. Jadi aku nggak terlalu memperhatikan namanya caption gitu. Kalau aku ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya di pekerjaan aku gitu, di pekerjaan aku ternyata orang-orang suka baca caption. Ya udah aku bikin caption kayak ngasih apa ya, ngasih tease kecil aja gitu. Dengan formula biasanya pas ya, problem agitate solve gitu. Kayak diungkit lagi permasalahannya kayak gimana, terus udah gitu bikin mereka makin resah gitu ya, dan akhirnya ya udah lo baca deh feed di postingan terbaru kita kayak gitu sih, biasanya kayak gitu. Jadi kalau tapi itu tergantung lagi ya, itu kembali lagi ke habit audience di Instagram kakak tuh kayak gimana atau di sosial media kakak tuh kayak gimana kayak gitu. Jadi riset dan A/B testing lagi aja gitu ya supaya tahu formula pas yang paling pas tuh buat copywriting di caption tuh kayak gimana kayak gitu sih. Semoga membantu ya kak ya jawabannya ya. Mungkin bisa pakai yang tadi ya, Kak Fadil, yang awal kita sempat ngobrol, ada interest, desire tadi
untuk membantu kita bisa engage juga dengan audiens yang ada di sosial media ya lewat caption gitu. Bahkan tadi juga bisa dicoba yang sempat Kak Fadil bilang mention kata-kata yang ada rimanya, yang sama rimanya itu kayaknya lebih ini deh, lebih enak dibaca dan lebih eye catchy aja buat ini ya audiens ya kayaknya gitu. Seperti itu, Kak. Bener, aku setuju banget sih itu. Ada pertanyaan lagi nih, Kak Fadil dari Kak Rey. A or B testing itu indikatornya apa ya Kak untuk di set works atau nggak works? Oke. Nah, mungkin pengalaman juga Kak Fadil di sini. Oke, A/B testing works nggak works itu kembali lagi sama tujuannya apa ya, Kak. Misalnya kalau misalnya kakak bikin konten yang buatnya tujuannya engagement gitu, ya kalau misalnya yang kakak udah coba A ternyata nggak works ya, maksudnya nggak works tuh nggak engage gitu, yang like-nya dikit, atau misalnya ya nggak ada yang komen atau gimana ya, orang-orang nggak tertarik gitu ya, ya itu mungkin bisa dibilang itu nggak works gitu ya, nggak sesuai dengan tujuan kakak gitu. Kalau misalnya penjualan gitu, kakak bikin konten penjualan, ternyata nggak ada orang yang nanya sama sekali ini gitu, atau nggak ada orang yang beli sama sekali, itu kan nggak works gitu ya. Atau misalnya ada konten yang kakak mau bikin konten, oh ini kayaknya viral deh, ternyata nggak viral, kan itu nggak works. Jadi sebenarnya semua gagal atau enggak itu tergantung kembali lagi sama tujuan kakak itu mau bikin konten seperti apa gitu. Jadi kan karena tujuan kita tuh dalam buat apalagi sosial media ya, kita nggak bisa menggabungkan semua tujuan kita menjadi dalam satu konten, itu nggak bisa, karena itu makanya tulisannya akan jadi acak-acakan banget dan jadinya nggak jelas, yang akhirnya adalah membingungkan para pembaca kayak gitu. Jadi ya A/B testing itu ya nggak selain mengubah formulanya, mungkin ya mengubah format tulisannya atau mengubah ilustrasinya, itu banyak banget gitu. Kayak mungkin kemarin-kemarin aku sempat improve gitu ya, waduh kayaknya ini tulisannya jangan bold semua deh gitu. Oh, atau enggak jangan kapital semua deh. Takutnya orang yang baca headline kita jatuhnya kayak ngerasa digas gitu. Ya udah coba diganti sih kata-katanya, jadi kalimatnya jadi ya udah normal aja, nggak usah kapital semua. Itu kan bisa jadi A/B testing juga kan buat kita gitu sih. Jadi banyak ya, maksudnya indikatornya tuh nggak ada satu plug gitu. Banyak pertimbangannya sih Kak, kayak gitu. Oke, berarti banyak yang perlu di-consider lagi ya, nggak cuma dari tulisan, dari gambar, tapi juga banyak faktor-faktor lain yang harus kita consider. Iya. Ya mungkin aja ada yang ketika si audiensnya bosan gitu, oh kayaknya bosan, oh kayaknya ini mah polanya gini-gini lagi gitu. Bisa jadi Iya, nanti kakak copywritingnya ubah aja, kayak formatnya ganti deh, kayaknya jangan pakai AIDA lagi, kita pakai BAB gitu. BAB itu kayak apa ya? Kalau teman-teman tahu iklan klinik Tongfang ya, nah itu BAB tuh. Dulu saya sakit ini, tapi setelah saya ikut berobat di klinik Tongfang, saya telah sembuh. Makanya ini lo ikut klinik Tongfang kayak gitu. Itu kan BAB ya, before after bridge kayak gitu. benar. Jadi ya variasiin Kalau juga uh, kata apa formatnya supaya audiens nggak bosen gitu. Yap, setuju. Klinik Tongfang nih jadi salah satu yang terkenal juga ya. Nah, Kak Fadil ada pertanyaan lagi dari Fikriazon. Kak Fadil ada tips nggak ya untuk penulisan konten-konten yang arahnya ke soft selling nih? Mungkin koneksi ya guys. Oke, kita tunggu dulu deh. Halo Kak, Iya sorry bener kayaknya banget. keputus. Iya, Kak Fadil tadi sempat keputus ya. Sekarang udah jelas suaraku? Udah jelas. Oke, aku ulangi lagi ya questions dari Fikri Azon. Kak Fadil ada tips nggak ya untuk penulisan konten-konten yang soft selling ya? Karena tadi ada hard selling, ada soft selling juga. Oke, untuk soft selling ya. Nah, untuk soft selling itu biasanya kita pakai format storytelling.
Jadi kayak menceritakan sesuatu gitu. Yang misalnya kalau misalnya dibimbing gitu atau misalnya di startup mental health yang tempat aku kerja satu lagi tuh eh, bikin konten yang relate dulu gitu, permasalahan yang relate gitu ya. Misalnya kalau Mhm. kalau misalnya dibimbing tuh gimana ya contohnya ya? Bentar, aku pikir-pikir dulu. Oke, kita ngobrolin tentang copywriting aja ya contoh ya. Ngobrolin tentang copywriting. Jadi kita bahas dulu nih masalahnya, misalnya masalah hal-hal yang sering dirasakan copywriter. Terus udah gitu kita kasih tahu nih masalahnya ada 5, ternyata ada 5 masalah yang biasanya dirasakan oleh copywriter. Nah, ya kita jelasin dulu nih satu-satu. Nah, terus udah gitu setelah selesai dijelaskan semuanya, ya kalau merasakan masalah ini semua, lo nggak usah takut karena lo nggak sendirian dan lo bisa pelajari semuanya di misalnya video course copywriting dari dibimbing kayak gitu gitu sih ya, bikin flow-nya enak aja gitu dalam bentuk cerita kayak gitu sih atau infografis gitu. Itu konten-konten yang soft selling yang pertama tujuannya supaya mereka ngerasa relate juga gitu ya. Oh iya gue juga ngerasain masalah ini. Oh ya udah kalau gitu kalau gue relate masalah ini gimana ya cara nyari solusinya kayak gitu. Oke lo bisa lempar aja produknya kayak gitu sih, kayak buat soft selling kayak gitu. Jadi nggak maksa orang buat beli gitu, nggak ada kata paksaan buat beli, cuman bahasanya lebih persuasif aja kayak gitu. So, secara ini ya kayak lebih secara halus aja ya untuk persuade people-nya. Betul. Oke, ini karena sudah jam 17.11, buat teman-teman, kita harus mengakhiri IG Live hari ini. Tapi jangan khawatir karena teman-teman selain nanti kalau ada yang masih bingung atau masih punya pertanyaan, bisa ya Kak ya untuk DM Kak Fadil atau bisa join di Bimbing gitu karena di Bimbing sendiri ini ada banyak platform-platform yang bisa teman-teman pelajari terutama untuk copywriting skill sendiri gitu. Jadi kayaknya Bos masih harinya ya. koneksinya masih ini ya. Halo Kak Fadil? Oh iya halo, nih maaf ya kayaknya udah normal lagi ya. Udah normal lagi gitu. Nah, banyak banget tadi ya kita udah cerita tentang copywriting skill, pengalaman Kak Fadil sebagai copywriter, suka dukanya tadi juga udah banyak yang relate ya dengan kita-kita semua. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman punya kesempatan atau masih bingung atau yang tadi mau tanya ya seputar dengan copywriting skill, bisa banget nih tanya langsung ke Kak Fadil lewat Instagram ya Kak ya. Kemudian teman-teman juga bisa belajar langsung dengan expertnya di bimbing gitu karena di bimbing itu sendiri punya banyak banget fitur gitu termasuk video course, tadi juga disebutin ada bootcamp, ada professional class dan juga digital skill fair gitu. Oke, udah Kak. Tadi sempat yang lagi koneksinya. Oke. Gitu. Nah, mungkin Kak Fadil bisa ini nih, bisa kasih tahu apa sih Instagramnya di Bimbing, media di Bimbing itu sendiri, selain di Instagram, ada di mana lagi Kak? Ada app-nya kah? Ada website-nya kah? Oke, kalau misalnya teman-teman yang pengen tahu produk-produknya gitu dan pengen belajar digital skills, teman-teman bisa follow ya di bimbing ya yang di Instagram ini. Sama juga kalau misalnya teman-teman pengen persiapan karir, teman-teman bisa follow Skarir ya. Nah, itu Instagramnya. Kayak gitu. Untuk media-medianya kita ada website, ada Twitter juga gitu ya. Itu aja sih mungkin ya yang biasanya kita aktifnya di situ. Nah, bisa di chat juga ya di sana. Kemudian terkait tadi beberapa event-event yang sekarang lagi sibuk dikerjain sama di bimbing, termasuk bootcamp, juga video course dan lain-lain sebagainya. Teman-teman yang lagi belajar tentang copywriting skill, tetap semangat, enjoy the process karena seorang expert itu juga butuh proses ya, proses yang panjang untuk nantinya bisa menghasilkan suatu tulisan yang bagus. Kak Fadil juga berproses juga sampai di titik ini juga banyak proses yang dilalui ya sebagai copywriter.
Thank you for being here, Kak Fadil. Aku tadi banyak banget dapat insight tentang copy writing skill. Tadi juga disebutin gimana coping stress kalau kita lagi buntu banget nih ide atau mentok banget gak ada ide di kepala. Kita bisa diam sejenak. Terus tadi juga dijelasin tentang tools-tools yang bisa dipakai teman-teman untuk belajar copywriting skill, media-medianya gitu. Thank you for being here, Kak Fadil. Always have a good day. Thank you banget tadi udah sharing banyak banget dari Kak Fadil. Mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Kak Fadil. Pesan-pesan terakhir IG Live ya maksudnya ya, bukan apa-apa nih. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang pengen belajar copywriting gitu ya, teman-teman harus harus ini ya, percaya ya kalau misalnya nggak usah apa ya, mungkin pengalaman pertama teman-teman biasanya ada tulisan yang buruk banget gitu. Cuman itu semua orang pasti mengalaminya gitu ya. Awal karya itu pasti jelek gitu. Dan aku juga merasakan hal yang sama gitu ya. Tapi gimana caranya supaya kita bisa bangkit dan supaya kita bisa terus belajar gitu ya. Teman-teman nggak usah apa ya, eh, nggak usah jiper atau nggak usah insecure gitu ya sama tulisannya, latihan aja terus karena biasanya untuk skill-skill menulis ini teman-teman akan makin kaya ilmunya karena pengalaman gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu ya kalau mau nulis-nulis copywriting atau misalnya mau nulis artikel gitu ya, coba aja dulu gitu ya dan terus belajar gitu ya. Karena sekarang juga makin banyak media buat belajar kayak gitu. Thank you Kak Fadil. Bener Hmm. banyak banget media yang teman-teman bisa pakai gitu. Karena sekarang era digital, apa-apa juga gampang ya, tinggal akses di beberapa konten-konten Instagram yang itu juga enhance untuk karir kalian gitu. Karena di professional company ini banyak banget sebenarnya skill-skill yang harus kita pelajari ya mau nggak mau gitu untuk menunjang karir kita tetap semangat. Buat teman-teman fresh graduate juga semangat belajar banyak skillsnya baik itu hard skill maupun soft skill yang nantinya bisa menunjang teman-teman untuk membangun karir dan juga meningkatkan karir kalian gitu. Walaupun sekarang masih galau yang disuka apa yang nggak disuka apa, tetap cari enjoy the journey ya teman-teman gitu. Thank you Kak Fadil, semoga sukses selalu. Thank you juga buat teman-teman yang udah join di sore hari ini. Semoga weekendnya menyenangkan, tetap produktif. Aku appreciate teman-teman juga ya di sini ya, yang meluangkan waktunya untuk menonton salah satu IG Live yang juga bagus banget untuk teman-teman bisa belajar di sini dengan Kak Fadil. Gitu. Thank you Kak Fadil. Ya, Thank you sama-sama. teman-teman semuanya. Have a good day. Bye.